Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman semua, channel ini sengaja dibuat untuk kalian semua yang selalu mencari tutorial proses karbon water transfer printing dan pengecatan kendaraan bermotor. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa dukung saya dengan klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan kalian bisa like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang sebagaimana mestinya. Oke? Oke teman-teman semua, kita langsung saja. Garapan saya kali ini adalah panel interior mobil yang ada di pintu kiri kanan depan belakang. Apa namanya itu? Power window kalau nggak salah. Oke teman-teman, di sini saya melakukan pengamparan. Jadi di sini pasti berdua saya kalau ngampar film karbon WTP ini. Mungkin kalian melihat itu kok filmnya lecek kayak gitu, kumal-kumal. Tapi di sini teman-teman yang perlu diketahui, dalam kondisi apapun film itu sendiri dia tidak akan berpengaruh dengan hasil celupan. Selama kita melakukan proses pengamparannya itu selalu berhati-hati. Nanti setelah dia diletakkan di atas air, dia akan mulai meratakan dirinya sendiri. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk kertas film yang saya gunakan ini tergolong agak tebal. Jadi saat kita melakukan proses peletakan di atas air, jadi dia tidak membesarkan diri. Jadi ini aman. Untuk di awal video ini saya tidak cepatkan videonya agar teman-teman bisa lihat real antara saya ngambil barang setelah melakukan penyemprotan. Di situ saya mainnya santai dan sangat santai sekali. Dan aktivator pun tidak cepat kering. Dan proses pencelupan pun menjadi santai, pelan, slow. Tanpa harus takut saat melakukan proses pencelupan itu di media yang belum masuk, aktivatornya menjadi kering. Jadi di sini kita mainnya santai aja. Oke teman-teman, jadi ini hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri untuk visualnya yang kita dapatkan sesuai dengan keinginan. Jadi nanti untuk bagian yang di lubang-lubang yang ada di media ini, untuk motif karbonnya itu tidak bisa menjangkau sampai ke dalam. Jadi nanti di situ akan saya rapikan serapi mungkin. Untuk tekanan angin yang saya gunakan saat melakukan penyemprotan aktivator itu masih sama, tidak pernah berubah, masih tetap di kisaran 5-10 psi atau di tengah-tengahnya, di atas 5, di bawah 10. Jadi saya mainnya tetap di antara 7 dan 8. Jadi apapun jenis spray gunnya itu tidak berpengaruh. Mau saya pakai yang HVLP atau yang biasa itu tetap sama ukurannya. Bagi teman-teman yang menemukan garapan yang sama seperti saya, teman-teman bisa tiru saja apa yang ada di video ini. Dari cara masuknya, terus kemiringannya. Untuk settingan keluarnya aktivator itu tetap saya buka habis. Jadi saya masih main di triggernya saja, yang dimana itu saya tekan sesuka hati saya sesuai dengan kebutuhan. Kadang saya tekan setengah, kadang saya tekan full, bahkan kadang seperempat. Kalau filmnya kecil aja saya tekan seperempatnya doang. Bagi teman-teman yang masih sering gagal melakukan proses pencelupan ini, jangan berkecil hati, terus saja praktek. Kalau gagal ya diulangin. Jadi sama aja kita nasibnya. Dulu saya seperti itu juga, gagal ulangi, gagal ulangi. Ayolah, jangan nyerah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan media yang berlekuk di bagian tengahnya seperti media power window ini, itu nyelupnya hati-hati, harus pelan. Itu yang di sisi kiri kanan yang bentuknya seperti kapsul, itu kan dia seperti anak tangga. Nah di situ kalau kita terlalu cepat melakukan proses pencelupan, hati-hati, bisa bolong di sudutnya, yang di ujung bisa bolong. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Di sini adalah proses pembilasan. Jadi saya sempatkan untuk videokan hasilnya setelah proses pencelupan. Jadi gimana menurut kalian? Kalau menurut saya ini udah cukup bagus, lumayan lah. Artinya kalau yang punya lihat pun ya kayaknya oke-oke aja.
Oke teman-teman, ini adalah proses bagaimana cara saya merapikan barang ini. Karena kan yang di bagian dalam itu hasil celupannya lumayan agak hancur. Karena ya memang apa boleh buat, untuk motif karbon dia tidak bisa menjangkau sampai ke dalam. Jadi di sini kita rapikan saja. Oke teman-teman semua, jadi kalau sudah dirapikan maka tampilannya seperti ini. Selain bisa terlihat rapi dan bagian-bagian warna hitam itu sedikit menjadi pemanis di media ini. Oke? Oke teman-teman, seperti biasa setelah itu kita langsung masuk ke proses finishing clear. Di sini clearnya yang saya gunakan adalah Wanda 21 universal. Jadi di sini untuk takarannya sendiri 2:1:1,5. Untuk penyemprotannya kali ini agak beda. Saya pakai settingan yang agak fokus. Jadi nyemprotnya agak jauh. Oke, jadi untuk hasil pengekliran yang pertama itu seperti ini. Jadi di lapisan pertama aja kita udah bisa lihat di sini cukup lumayan untuk menghasilkan beningnya, ya kan? Jadi nanti ini setelah jeda 15 menit ini akan saya timpa lagi untuk pengekliran di lapis kedua. Oke? Untuk media seperti ini, jadi teman-teman kalau melakukan proses pengekliran itu hati-hati. Karena ini tidak sama seperti media-media datar atau media-media besar yang datar atau media lurus. Karena kalau kita salah saja sudah bisa meleleh. Oke teman-teman, setelah jeda 15-20 menit, jadi saya langsung ke proses yang kedua. Ini lapisan clear yang kedua. Untuk melakukan pengekliran di media ini, jadi teman-teman harus mendahulukan dulu bagian dalam-dalamnya itu yang di tengah, baru nanti samping-sampingnya. Untuk scan di pengekliran yang ini, itu sengaja videonya tidak saya cepatkan. Biar teman-teman bisa lihat jarak dan perpindahan spray gun dari sudut ke sudut itu terlihat dengan jelas. Jadi ini speed aslinya, tidak dicepatkan, tidak dilambatkan. Untuk jarak penyemprotannya juga saya jauhkan antara spray gun dengan media, karena saya menggunakan settingan fokus. Oke teman-teman semua, setelah proses pengekliran di lapis kedua selesai, jadi tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman, ini masih basah. Dan ini juga saya melakukan proses pengeklirannya di malam hari. Jadi kita lihat nanti kalau udah kering ya. Oke teman-teman semua, dan ini sudah kering selama 24 jam. Jadi hasilnya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih ini cukup lumayan. Dan hasilnya juga ya tidak terlalu mengecewakan. Lumayan lah. Semoga saja yang punya barang ini pun menyukainya. Oke teman-teman semua, video saya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Jika saya ada salah dalam menyampaikan sesuatu dari saya berkata-kata kepada kalian di video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak kurang dan tidak lebih, apa yang saya narasikan di video ini murni untuk kita berbagi pengalaman, kira-kira seperti itu. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.